Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita bersama akan mendengarkan renungan firman Tuhan melewati 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami menghadap hadirat-Mu dengan penungkapan syukur dan kerendahan hati. Terima kasih karena pada saat ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membuka hati kami agar firman-Mu senantiasa boleh kami resapi. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kudus. Siapkan pikiran kami agar kami dapat menangkap setiap pesan yang Engkau ingin sampaikan hari ini. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar perkataan ini bukan berasal dari hikmat manusia, tetapi dari kuasa Roh Kudus-Mu saja. Biarlah setiap firman yang keluar hari ini menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan dan merenungkannya ya Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami saat ini, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 diberi judul bagi kita, Tuhan peduli hal kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan kisah dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, di mana kisah ini berbicara tentang kapak yang tenggelam dan bagaimana Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Mungkin sepintas kisah ini terlihat sepele, hanya tentang kapak yang jatuh ke sungai. Tapi dari sini kita belajar sesuatu yang sangat penting, di mana Tuhan kita bukan hanya peduli kepada hal yang besar saja, tetapi juga pada kebutuhan kita yang kecil dan pribadi. Kita boleh melihat yang pertama melewati ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, di mana di sini berbicara tentang kebutuhan nyata, pelayanan yang bertumbuh. Tempat kediaman kami terlalu sempit bagi kami. Para nabi muda di bawah pimpinan Elisa sedang mengalami pertumbuhan. Ini gambaran pelayanan yang hidup dan berkembang. Namun pertumbuhan itu datang dengan tantangan. Mereka butuh ruang yang lebih luas. Pertumbuhan rohani dan pelayanan akan selalu membawa kebutuhan baru, tapi di balik itu Tuhan sedang memperluas kapasitas kita untuk menerima lebih banyak darinya. Yang kedua, kita boleh melihat dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat, berbicara tentang kepedulian Elisa, pemimpin yang hadir. Silakan ikut dengan hamba-hambamu ini. Jawab Elisa, baik, aku akan ikut. Elisa tidak hanya menyuruh, tapi turut hadir bersama para nabi muda. Ia adalah gambaran dari Yesus, pemimpin kita yang turun tangan, dan turut hadir dalam setiap proses kehidupan kita. Tuhan tidak tinggal diam, Ia bersama kita dalam tantangan sehari-hari, termasuk hal-hal praktis dalam pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanan kita. Yang ketiga, kita bisa melihat pada ayat yang kelima, di mana berbicara tentang kapak yang jatuh, masalah yang kelihatan sepele tapi bermakna. Aduh Tuanku, itu dipinjam. Kapak yang jatuh mungkin terlihat sepele, tapi bagi nabi muda itu adalah masalah besar. Karena kapaknya dipinjam, ia sadar akan tanggung jawabnya. Masalah kecil dalam hidup kita bukan remeh bagi Tuhan, bahkan sesuatu yang tampaknya kecil bisa membawa beban berat utang. Kesalahan kecil, kegagalan kecil, tapi Tuhan peduli. Yang keempat, kita dapat melihat pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, di mana berbicara tentang mujizat kapak terapung.
Tuhan bekerja dalam cara yang tak terduga. Lalu Elisa memotong sepotong kayu dan dilemparkannya ke situ. Lalu ia membuat besi itu timbul. Secara ilmiah, besi tidak bisa mengapung, tapi Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil. Melalui tangan Elisa, dia menunjukkan bahwa tidak ada hal yang terlalu kecil untuk ditolong, dan tidak ada yang mustahil bagi kuasanya. Tuhan bisa mengangkat kembali hal-hal yang tenggelam dalam hidupmu, semangatmu, panggilanmu, hubungan yang rusak, bahkan harapanmu yang sudah hilang. Bapak Ibu Saudara, dari nas ini kita dapat belajar dan apa yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, Tuhan peduli pada detail kehidupan kita. Dan yang kedua, tidak ada masalah yang terlalu kecil untuk dibawa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Dia sanggup mengangkat kembali hal-hal yang hilang. Yang keempat, kepedulian Allah mencakup kebutuhan jasmani dan rohani kita. Jadi, apapun yang sedang kamu alami hari ini, besar atau kecil, datanglah kepada Tuhan. Ia peduli, Ia hadir, dan Ia sanggup memulihkan. Biarlah firman ini mampu membawa kita hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, agar kita boleh melihat bagaimana berkat-Nya melimpah dalam setiap kehidupan kita manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau bukan hanya Allah yang besar dan mulia, tetapi juga Allah yang peduli pada hal-hal kecil dalam hidup kami. Hari ini kami belajar dari kisah kapak yang tenggelam, bahwa tidak ada masalah yang terlalu remeh di mata-Mu. Kami menyerahkan segala beban, kesulitan, bahkan hal-hal kecil yang mungkin tidak dilihat orang lain, tetapi Engkau Maha Tahu. Pulihkanlah apa yang hilang dalam kehidupan kami, bangkitkan kembali semangat, panggilan, dan harapan kami yang mungkin telah tenggelam oleh masalah. Ajarlah kami untuk selalu percaya bahwa Engkau hadir, Engkau peduli, dan Engkau sanggup menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.